Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Sasambelar Saputri dengan NIM 192231044 akan melakukan presentasi mengenai literatur review, uji validitas dan reliabilitas pada FFQ dan juga SQFFQ. Nah, yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Keragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh karena tidak ada makanan tunggal apapun yang mengandung semua nutrisi tersebut dengan jumlah yang cukup. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan survei konsumsi pangan. Nah, salah satu metode yang dapat dilakukan yaitu melalui FFQ dan juga SQFFQ. Nah, kedua metode ini mengumpulkan data tentang frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan jadi selama periode tertentu seperti hari, minggu, bulan, atau tahun, sehingga diketahui jenis atau keberagaman pangan, frekuensi dan besar atau jumlah porsi makanan yang dikonsumsi seseorang berdasarkan daftar makanan yang telah disusun sebelumnya. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diangkat, diperoleh rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana validitas dan reliabilitas FFQ dibandingkan dengan 24-hour food recall, dan yang kedua yaitu bagaimana validitas dan reliabilitas SQFFQ dibandingkan dengan 24-hour dietary recall. Dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ menggunakan metode yang berbeda. Yang pertama yaitu validitas dan reliabilitas SQFFQ dengan 24 hour food recall. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan yaitu berasal dari SING 2024. Yang pertama yaitu mengenai validitas SQFFQ. Menggunakan metode pembanding yaitu 24 hour food recall. Diperoleh rata-rata asupan vitamin A untuk food recall yaitu 523,51 mikrogram RIA dengan standar deviasi 217,75, sedangkan untuk SQFFQ diperoleh 870,35 mikrogram RIA dengan standar deviasi 329,06. Hasil ini menunjukkan kecenderungan overestimasi pada SQFFQ. Selanjutnya yaitu uji korelasi. Diperoleh untuk uji korelasi Pearson R 0,743 dan juga Spearman RHO 0,686. Nah, hasil ini menunjukkan korelasi sedang kuat dan signifikan yang artinya SPFFQ valid untuk memperkirakan asupan vitamin A. Dan yang terakhir yaitu Bland-Altman plot. Diperoleh mayoritas data berada dalam batas kesepakatan, menunjukkan konsistensi hasil antara kedua metode. Untuk yang selanjutnya yaitu reliabilitas SQFFQ. Nah, pada jurnal yang saya pakai, tidak dilakukan uji tes retest atau pengisian FFQ berulang pada responden yang sama. Jadi, reliabilitas dievaluasi menggunakan analisis Bland-Altman, diperoleh hasil yang konsisten. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai validitas dan reliabilitas FFQ dengan 24 hour dietary recall. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan yaitu berasal dari Bawadi 2021. Yang pertama, validitas FFQ. Menggunakan metode pembanding 24 hour dietary recall. Diperoleh rata-rata asupan gizi FFQ lebih tinggi daripada dengan 24 hour dietary recall. Hal ini menunjukkan kecenderungan overestimasi pada FFQ. Untuk yang selanjutnya yaitu dengan uji korelasi Pearson. Diperoleh energi dan makronutrien berada pada rentang 0,36 hingga 0,57. Hasil ini menunjukkan korelasi sedang. Dan yang terakhir yaitu Bland-Altman plot. Menunjukkan bias positif, FFQ cenderung melaporkan asupan lebih tinggi, tetapi sebagian besar data berada dalam batas kesepakatan 95%. Untuk reliabilitasnya sendiri yaitu dengan membandingkan FFQ1 dan FFQ2. Diperoleh hasil rata-rata tidak menunjukkan perbedaan signifikan pada sebagian besar zat gizi, dengan P lebih dari 0,05. Untuk uji korelasi Pearson dan Spearman berada pada kategori moderat hingga tinggi. Selanjutnya yaitu dengan nilai intra-class correlation coefficient atau ICC untuk energi dan makronutrien mencapai lebih dari 0,75. Hasil ini menunjukkan reliabilitas yang baik. Dan yang terakhir yaitu analisis klasifikasi kuartil menunjukkan lebih dari 70% responden berada pada kuartil yang sama atau berdekatan. Sementara misklasifikasi
ekstrim kurang dari 10%. Hasil ini menunjukkan konsistensi FFQ yang memadai. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ. Untuk yang validitasnya sendiri yaitu dengan membandingkannya dengan metode referensi seperti 24 Hour Dietary Recall. Selanjutnya yaitu menganalisis korelasi menggunakan Spearman atau Pearson untuk menilai gabungan linear antara data dari FFQ atau SQFFQ dengan metode referensi. Dan selanjutnya yaitu dengan mengevaluasi menggunakan plot blend Altman. Untuk reliabilitasnya sendiri yaitu dengan membandingkan FFQ1 dan FFQ2, kemudian menganalisis korelasinya menggunakan korelasi Spearman atau Pearson untuk menilai hubungan antara data keduanya. Selanjutnya diuji menggunakan ICC yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara dua pengukuran. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kuartil untuk melihat apakah masuk ke dalam kuartil yang sama atau yang berdekatan. Nah, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ dapat dikatakan baik dan valid. FFQ memiliki korelasi moderat R 0,36 sampai 0,7 dan terbukti konsisten ketika diulang dengan ACC lebih dari 0,75. Untuk SQFFQ sendiri memiliki korelasi yang sedang hingga kuat dengan R 0,743 dan RHO 0,686. Nah, kedua metode ini memiliki kecenderungan yang sama, yaitu menghasilkan overestimasi. Untuk SQFFQ sendiri dapat menjadi instrumen yang efisien, murah, dan dapat diandalkan untuk penelitian epidemiologi gizi pada komunitas kecil atau homogen. Sedangkan FFQ dapat digunakan secara efektif untuk mengelompokkan individu berdasarkan tingkat konsumsi dan memetakan pola makan jangka panjang. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.